Melangkah acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat Al-Quran yang akan disampaikan atau dibacakan oleh Ustaz Hari kepada Dewan Perwakilan. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum kita ikut bersama pengajian kita pada malam hari ini bersama kita Ustaz Mujazin Lutfi Arsi, pengajar di Ma'had Tahfidzul Quran Muhammadiyah Ibnu Juraimi Jakarta. Kita siapkan hati kita sambil menunggu jamaah yang kita mengaji dulu sekalian. Kita baca di juz 30. Untuk kita sambil murajaah mengulang kembali hafalan kita di surat dari surat Al-Kafirun sampai dengan surat Al-Ikhlas. Insyaallah semuanya sudah dapat. Kita menyiapkan hati kita untuk mengikuti acara pengajian yang insyaallah akan segera kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Kita baca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baca surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza
Syukur kepada Ustaz tadi yang telah mengajarkan atau telah memuliakan hafalan kita. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan pada malam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum acara pengajian ini dimulai, saya mohon atau perkenalkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang di luar, silahkan memasuki tempat pengajian ini karena untuk menyimak atau mendengarkan taujiah Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah pengajian Masjid Al-Irsyad yang sama-sama saya hormati, puja serta puji kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang mana pada malam yang mulia ini, itu malam Jumat. Sesungguhnya malam ini kita akan esoknya akan merayakan hari ulang tahun kita sebagai bangsa manusia. Kenapa? Karena Yaumul Jumu'ah sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, fihi khuliqa Adam. Jadi hari Jumat itu hari di mana diciptakannya Nabi Adam. Dan siapa Nabi Adam? Nabi Adam adalah Abul Bashar, bapaknya manusia. Berarti sebetulnya hari lahir kita hari di mana Nabi Adam diciptakan, itu hari itu. Salawat bagi salam senantiasa tercurahkan kiri hadirat Nabi kita Muhammad SAW yang tidak lelah hatinya senantiasa berdakwah mengajarkan kepada kita, bahkan hingga beliau menjemput ajalnya dari lisan yang mulia, dari lisan mulia beliau terucap kata-kata ummati yang menandakan bahwa beliau senantiasa perhatian, senantiasa khawatir bagaimana umatku sepeninggalku. Tapi jangan khawatir, Rasulullah dalam sabda yang lain, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnati Rasul. Jangan khawatir, telah aku tinggalkan pada diri kalian untuk kalian semua wahai umatku. Manakala kau berpegang pada dua perkara tadi yang aku tinggalkan, maka sekali-kali kalian tidak akan pernah tersesat. Apa itu? Kitabullah, yaitu Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang keduanya sama-sama wahyu. Kalau wahyu berarti tidak ada
tidak ada celah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini perkenankan saya yang masih haus akan ilmu, sebetulnya juga sama-sama menuntut ilmu, sedikit mengamalkan sebetulnya sabda Rasulullah SAW, hakul muslim ala muslim sittun, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Di antaranya adalah ba'idastan sohak haksohlahu, dan kalian di antara kalian diminta untuk memberikan nasihat, maka berikan nasihat. Loh, saya juga sama-sama buruk, bagaimana? Ini sebetulnya sinyal jelas dari Rasulullah, kanjeng Rasulullah kita, bahwa seharusnya kaum muslimin senantiasa belajar dan belajar. Imam Ahmad bin Hanbal, kita sedikit berkenalan dengan sosok Imam Ahmad bin Hanbal. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini ada yang kenal dengan sosok Imam Ahmad bin Hanbal? Ada, kalau kita tahu ada mazhab Hambali yang katanya banyaknya di Saudi. Ada mazhab Syafi'i imamnya atau gurunya Imam Ahmad itu sendiri. Ada mazhab Maliki, ada mazhab Hanafi. Kesemuanya mazhab Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara mazhab yang empat tadi ada mazhab Hambali yang dipelopori atau imamnya bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mempunyai karangan terkenal yang bernama Musnad, kumpulan kitab-kitab hadis hampir 10 jilid dari selama lebih. Bahkan diriwayatkan beliau hafal 1 juta hadis. Bayangin, mana mau tutus mana? Bayangin, Quran 1 lembar 1 ayat, berat nggak ngapalnya? Enggak, Quran nggak berat karena Allah sudah menjadikan Al-Quran itu mudah dipelajari. Yang berat apa? Menjaganya. Orang-orang tahfidz bu, bapak, anak-anak di sini coba tanya sama anak di sini, berat nggak menghafal Quran? Tidak. Kalau punya giroh kecintaan terhadap Al-Quran, menghafal Quran merupakan prestasi yang sangat lezat. Karena ketika seorang telah menghafal 1 ayat, subhanallah, merasa kok gampang. Tapi tanyakan kepada mereka, apa yang berat? Rasa malas untuk murojaah atau mengulang. Imam Ahmad ini pernah suatu ketika seseorang melihat Imam Ahmad membawa pena dan kertas. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, Imam Ahmad yang ibarat kata Al-Quran sudah di dalam qalbunya, hadis sudah di dalam gerak tubuhnya, kok masih sempat-sempatnya bawa pena sama kertas. Pertama ingin menunjukkan bahwa seorang penuntut ilmu kemanapun dia pergi hendaklah membawa sesuatu yang bisa untuk mengikat apa? Mengikat ilmu, faedah dari apa dari apa yang dia temui di jalan, dari apa yang dia temui dari orang-orang lain. Karena ilmu itu tasawuf, ilmu itu laksana hewan buruan. Wal kitabatu qaiduha, dan tulisan itu pengikatnya. Imam Ahmad ketika ditanya, wahai Imam, loh, Anda ini sempat-sempatnya masih bawa pulpen sama kertas. Kalau bahasa saya bisa tambahkan, bukannya antum ini pengarang kitab Musnad yang ribuan hadis, bahkan ada yang bilang antum hafal 1 juta hadis. Nah, terus Imam Ahmad, kalau bahasa Jawa jawab walau. Imam Ahmad lantas berkata, tolabul ilmi minal ahbarah ilal akbar.
semenjak dari buayan hingga ke liang lahat. Tapi jangan mentang-mentang berkata imam ini liang lahat nanti disiapin meja berkata tidak seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam yang penuh dengan nur cahaya. Karena ada lampu. Tapi kita juga bisa mendapatkan nur atau cahaya. Cahaya siapa? Cahaya yang abadi, yang tidak pernah mati. Itu cahaya Allah. Ada satu amalan di malam Jumat ini ataupun hari Jumat ini yang manakala kita rutinkan atau kita lakukan, insya Allah kita mendapatkan nur atau cahaya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a suratal kahfi yaumal jum'ati," atau dalam riwayat yang lain yaumal jum'ati, atau dalam riwayat yang lain malam Jumat, lailat Jumat, atau ada nurun ma bainahu, atau qala Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat atau hari Jumat, maka Allah akan memberikannya cahaya di antara kedua Jumat. Jadi kalau kita membaca surah Al-Kahfi sekarang sampai hari Jumat mendatang, minggu yang akan datang, kita senantiasa mendapatkan cahayanya Allah. Nah, pembahasan pada kali ini, yaitu malam Jumat kali ini, sebetulnya sangat relevan dengan apa yang kita rasakan baru-baru ini atau sekarang ini, yaitu tentang bagaimana sih pemimpin yang ideal dalam Islam itu. Sebetulnya makom memilih atau makom atau tempat kita mengkritisi atau kita menasihati para pemimpin kita dari amri bukanlah di sini. Maka saya secara pribadi lebih menekankan kepada menasihati sendiri, bahwa ketika kita berbicara tentang bagaimana sih ciri-ciri pemimpin yang ideal, hendaklah itu kita realisasikan kepada diri kita pribadi. Misalkan seorang pemimpin itu harus adil. Bukan semua orang itu harus adil. Betul tidak Pak? Betul ya. Sekarang adil itu apa? Kita tahu adil, bahkan Allah menjamin di antara ketujuh orang yang kelak di hari kiamat mendapatkan naungan Allah, di antaranya adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Apa itu adil? Adil itu tarifnya wa syai'i fi mawdu'ihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan porsi yang pas pada orang yang berhak mendapatkan porsi tersebut. Jadi adil itu bukan berarti sama. Ingat Pak, kalau kita mendidik anak-anak kita, terutama anak-anak kita yang usianya terpantau atau terpaut jauh usianya di antara kakak dan adiknya, maka ketika makna adil kita realisasikan kepada anak-anak kita, bukan berarti kita menyamaratakan mereka. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Teringat akan sebuah kepemimpinan, maka saya teringat akan komunitas sholat jamaah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Bila shalla ahadukum linnas falyukhfif, fa inna fihim ad-dha'if was-saqim wal-kabir."
idza talla li nafsihi falyaqulu ma syaa. Sabda Rasul, idza shalla ahadukum, jika salah seorang kalian sholat. Di sini maksudnya mengimami sholat. Untuk jamaah sholat, falyukhaffif, maka ringankanlah. Maksudnya apa? Ringankanlah bacaan yang jangan terlalu panjang. Terkadang saya pribadi yang masih punya darah muda, inginnya yang panjang. Ayatnya dari ayat Al-Baqarah 1 sampai 25 misalnya. Ini pengalaman pribadi ketika saya merantau di Mesir. Pernah suatu ketika saya diminta untuk mengimami. Biasa jemaah bapak-bapak dan musolanya kecil tapi lux, ada AC, karpetnya tebal, dan sebagainya lah. Akhirnya saya mengimami, dites dulu sama seorang bapak itu, coba baca Al-Fatihah, alhamdulillah berkenan. Bapak yaudah nanti sholat maghrib, sholat isya. Datanglah saya sholat maghrib. Saya teringat pesan teman saya sebelumnya mengimami, katanya, Kak, kalau bisa agak panjangin aja. Agak panjang ini saya marah ya. Kayaknya jamaahnya suka ayatnya yang panjang. Hanya misalkan tabat yada, ya kulhu tidak. Akhirnya saya memilih ayat-ayat yang panjang atau surat panjang. Sholat maghrib saya habiskan dengan membaca 1 lembar setengah. Kalau tidak salah, atau satu lembar kurang seperempat. Saya teringat pesan adik kelas saya, karena jamaah ini suka karenanya. Apalagi jamaah bapak-bapak di Mesir itu suka sekali kalau diimami anak muda yang semangat, apalagi kalau suaranya bagus misalkan. Saya setelah rambut sholat, datang seorang pemuda berjenggot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada mas? Pakai bahasa Arab. Wah, jadi dia puji dulu. Jadi ketika kita hendak mengkritik seseorang atau menasihati seseorang, hendaklah kita memujinya terlebih dahulu agar hatinya mudah menerima nasihat yang kita akan sampaikan. Itu trik. Maka kalau kita ingin mendidik anak-anak kita, pujilah anak-anak kita terlebih dahulu dengan pujian yang menyenangkan hatinya, sehingga manakala dia sudah senang, masuklah nasihat kita dengan mudah. Katanya, enak tadi. Tapi terlalu lama. Dia mengutip asar atau hadis Rasulullah SAW. Ataj'aluna lin-nasi fitnah. Tidak salah. Apakah engkau akan membuat fitnah di antara manusia? Fitnah di sini maksudnya apa? Fitnah itu bisa jadi ketika kita memanjangkan sholat kita, di antara jemaah sholat ada yang lemah, ada yang sudah sepuh, ada yang lagi sakit, ada anak perempuan dan lain sebagainya. Engkau mendatangkan fitnah kepada jemaah-jemaah ini, katanya. Bisa jadi dampaknya besoknya dia nggak mau sholat lagi. Nggak mau sholat itu panjang. Katanya di sini daerah sini musola hanya musola persimpangan. Artinya tempat hilir mudik orang lalu lalang sehabis pulang kerja. Jadi orang-orang itu menyempatkan sholat itu masih mending sempat sholat. Karena capek kerja, mereka inginnya sholat yang pantas cepat. Maka ringankanlah, kata Rasulullah SAW. Fa'inna fihi mudhahir, karena di dalam jamaah sholat itu bisa jadi ada orang yang ada orang lemah di sini bisa perempuan,
orang yang sakit. Wasakim, orang-orang yang lagi sakit. Wal kabir, orang-orang sepuh. Alhamdulillah saya ketika dibandingkan antara bapak-bapak atau orang-orang sepuh di Indonesia dengan sepuh di Mesir, sholatnya masih kuatan orang-orang di Indonesia. Kenapa? Di Mesir itu manja, Pak. Sepuh-sepuhnya manja. Sedikit-dikit pakai kursi. Jadi kursi di setiap masjid itu pasti disediakan. Karena orang-orang tua di masjid manakala sholat mereka menggunakan kursi. Saya belum pernah melihat, pernah sekali 2 kali di masjid Indonesia ini menyediakan kursi khusus untuk orang-orang sepuh. Kemudian kata Rasulullah, bisa jadi ada orang yang sedang sakit, apalagi orang yang lagi sakit. Fa idza shalla li nafsihi, nah jika engkau ingin sholat sendirian, falyaqulu ma syaa, ya silahkan kalau ulama-ulama kalau mau sholat sendirian. Makna sholat sendirian jangan diartikan terutama bagi bapak-bapak kaum laki-laki. Bolehnya sholat fardu atau sholat wajib sendirian manakala tidak ada udzur syar'i. Bisa jadi yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW adalah sholat sunnah. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus sholatil mar'i sholatuhu fil bait." Sebaik-baik sholatnya seseorang, yang dimaksud adalah sholat sunnah adalah sholatnya di rumah. Saya kasih contoh. Sholat maghrib, sholat isya selesai. Loh, kok itu Ustaz itu gak sholat sunnah? Jangan seujud dulu. Bisa jadi padahal atau bisa jadi bahkan dia ingin meraih pahala yang lebih dengan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Apa itu sunnah Rasulullah? Yang pertama sholat sunnahnya, yang kedua di mana dia melakukan sholat sunnah, itu di rumah. Bahkan menurut Siti Aisyah bahwa Rasulullah itu lebih sering, bahkan hampir tidak pernah sholat sunnah dia di masjid. Tuh. Sekarang silakan yang mau mengamalkan sholat sunnah di rumah. Tapi manakala kita sangat, kalau di rumah misalkan keadaannya tidak mendukung, ya tidak mengapa sholat di masjid dan tetap sunnah kata sunnahnya. Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang lain bersabda, "Sholatul rajuli tatabbu'an haitsu la yarahu an-nas." Sholatnya seseorang, yaitu sholat sunnahnya, di mana dia tidak dilihat oleh orang-orang. Coba berarti Rasulullah menitik beratkan kepada keikhlasan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tanya di sini. Orang munafik sholat dan Pak, orang munafik sholat tidak? Mas Umar, sholat tidak orang munafik? Orang munafik sholat malah bisa lebih getol kelihatannya. Hanya saja orang munafik itu sholatnya males-malesan. Kenapa? Kayaknya ini nggak ada jemaahnya, males saya. Kalau ada orang banyak pasti rajin.
kusala, mereka mendirikan sholat bermalas-malasan, malas bawanya. Kenapa? Karena ingin dilihat orang. Bisa jadi orang munafik itu terlihat lebih banyak rakaat sholat sunnahnya, lebih getol, atau bahkan tidaknya lebih hitam. Tapi keikhlasannya, riyanya, makanya Rasulullah sangat mengkhawatirkan. Kata Rasulullah, tidaklah ada sesuatu yang lebih akan mengkhawatirkan kepada umatku kecuali syirkul asghar, syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirkul asghar ya Rasulullah? Dia ingin dilihat, sum'ah, ingin didengar. Na'udzubillah min. Salat seseorang, salat sunnah, di mana dia tidak dilihat orang-orang, artinya salatnya dilakukan di rumah seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maaf tadi saya ada yang lupa hadis yang sebelumnya. Ada kata-kata ilal maktubah. Jadi sholat yang paling afdol yaitu sholat di rumah, kecuali sholat fardu. Kata Rasulullah, sholatnya seseorang di rumah yang tidak dilihat oleh manusia yang lain, orang-orang yang lain, ta'dilu sholatahu ala a'yunin nasi 25, sama dengan sholatnya seseorang yang nampak atau terlihat oleh orang-orang yang lain, perbandingannya 25. Jadi kalau kita sholat di masjid, sebanyak orang-orang melihat kita sholat, satu katakan pahala. Kalau kita sholat sunnah di rumah, pahalanya 25. Ini belum masuk pembahasan. Ciri pemimpin yang adil, ciri pemimpin yang ideal dalam Islam tadi, yang mau sifatnya memperhatikan wong cilik. Kenapa bahasanya memperhatikan wong cilik? Karena ketika memperhatikan concern terhadap wong cilik, bisa dipastikan dia tidak punya kepentingan, dalam arti tidak mencilah. Kalau dia mendekati orang-orang kaya, mendekati tokoh-tokoh, bahkan para kiai, lebih banyak kepentingan politisnya ketimbang perhatiannya. Yang perlu diperhatikan bapak-bapak ibu sekalian di sini, bahwa kepemimpinan dalam Islam bisa direalisasikan atau dibentuk dalam beberapa cara atau dengan beberapa cara. Bagaimana dengan demokrasi sekarang? Demokrasi bukan hukum Islam. Kenapa? Pertama, kalau kita lihat dari asal-usulnya, demokrasi berangkat dari hukum orang-orang mana? Yunani kalau tidak salah ya. Demo kan berarti ya kalau tidak salah. Lantas sekarang orang-orang menyamakan demokrasi dengan musyawarah dalam Islam. Loh, demokrasi itu sama dengan musyawarah juga. Salah satu cara dalam Islam untuk memilih satu pemimpin, kita katakan demokrasi bukan musyawarah. Mereka berdalil dengan wa amruhum syura bainahum dengan dalil Al-Qur'an. Wasyawirhum fil amr.
musyawarahkan di antara, biarlah mereka bermusyawarah. Wasyawirhum fil amr, maka kalian bermusyawarah dalam segala perkara. Itu terjemahnya sepintas itu. Tapi kalau kita lihat terjemahan dari sahabat Ibnu Abbas, wasyawirhum fil amr, kata Ibnu Abbas, fil amr laisa fil amr, lakin fi ba'dil amr. Fi ba'di bermakna di dalam sebagian perkara. Ada perkara-perkara yang tidak semuanya dimusyawarahkan. Ada sebagian perkara yang mesti dimusyawarahkan. Pertama sebabnya, kenapa perkara itu tidak atau jangan dimusyawarahkan, karena dia sudah tetap datang dari Al-Quran dan Al-Hadisnya sudah jelas. Kemudian datang perkara-perkara yang tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah, maka ini musyawarah karena seperti itu. Kemudian kata Ibnu Abbas tadi, wa amruhum syura bainahum, biarlah mereka di antara mereka bermusyawarah. Bainahum ay Abu Bakar wa Umar. Kata Ibnu Abbas yang dimaksud di antara mereka di sini adalah para khalifah Abu Bakar dan Umar. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan musyawarah adalah berkumpulnya orang-orang yang punya kapabilitas, kemampuan dalam menyelesaikan perkara. Berarti musyawarah itu tidak diikuti oleh seluruh elemen masyarakat. Berbeda dengan demokrasi. Demokrasi itu bahasanya memungut suara. Kalau saya berani lebih tragis lagi dengan membahasakannya bermain judi suara. Karena seorang caleg, maaf kita pakai bahasa caleg saya tidak bawa nama. Ketika dia caleg atau menjadi caleg, dia tahu dia bakal menang. Dia tahu nggak? Kayaknya saya menang nih. Di daerah saya, bapak-bapak, ibu-ibu, ada seorang ustadz di Bali, sudah tersohor, orangnya pintar, ceramahnya enak. Dia yakin bahwa masyarakat sudah mengenal dia, ditawarin jadi caleg, tergiur. Akhirnya mobilnya segala macam bendanya sudah dijual untuk caleg. Yakin menang. Qadar Allah, ternyata ketika pemilu gak menang, kalah, stres bendanya untuk ustaz, masih mending ustaz. Mungkin bahasanya tawakalnya lebih tebal, bisa jadi. Tapi bagaimana kalau orang-orang yang ternyata nyaweknya karena apa? Karena ingin meraup keuntungan duniawi. Kata Syekh Utsaimin, barang siapa orang yang mempunyai niat seperti ini, katanya, dia ingin menjabat, dia ingin menguasai suatu urusan, dia ingin memimpin atas dasar tamak dunia, maka dia tidak akan mendapatkan jatahnya di hari kiamat atau yaumul akhir, di hari akhirat. Tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna fil ardi 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Allah sudah mengingatkan kita, sesungguhnya darul akhirah, wa hiya hayatul haqiqiyah. Hari akhirat adalah hari atau kehidupan yang sebenar-benarnya. Pahalanya, ganjarannya itu hanya bagi orang-orang yang tidak menginginkan muluan. Apa muluan? Muluan di sini bermakna
dia ingin tinggi, dia ingin jabatan, dia sombong. Kami tidak akan serahkan di akhirat ini buat orang-orang yang seperti ini. Juga tidak bagi orang-orang yang sering melakukan perusahaan. Tapi bagi siapa? Wal aqibatu lil muttaqin. Maka kesudahan baiklah bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan wal aqibatu lil muttaqin. Bisa jadi orang-orang yang memiliki kekuasaan, kalau dia bertakwa, dia mendapatkan ganjaran. Allah tidak mengatakan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang tidak seperti atas, tidak. Tapi kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Karena apa? Karena unsur takwa bisa terdapat pada setiap elemen manusia, baik pemimpin, kaum, wong cilik, tukang beca, petani, semuanya bisa memiliki takwa. Syarat pertama untuk menjadi pemimpin yang baik, atau kita di sini, bagaimana memilih pemimpin yang baik? Pertama, lihatlah agamanya. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulil amr, para pemangku jabatan, orang-orang yang diberi kewenangan untuk mengurus suatu perkara atau urusan kita, urusan bangsa kita, urusan rakyatnya. Kita disuruh taat, tetapi konteksnya tadi, manakala dia sesuai dengan Allah dan Rasulnya, artinya dia beriman. Karena ketika sesuatu disandingkan dengan Allah dan Rasulnya, maka mesti sesuatu itu mengikuti Allah dan Rasulnya. Sekarang ya agama Islam kok Pak, tidak cukup Islam. Kita lihat ketika seorang terpilih jadi pemimpin, terpilih menjadi anggota apa sih biasanya sebutnya, anggota legislatif, anggota dewan itu ada legislasi. Lihat di masjid ada nggak jemaah sholat? Kenapa? Maaf ya, realita yang ada kalau kita lihat, terutama di daerah saya Pak, itu mereka bapak-bapak, ibu-ibu yang menjadi caleg biasanya mendadak rajin hadir di pengajian. Tidak tahu motivasinya apa. Kalau dia sebelumnya rajin, saya tidak bisa bersuuzon. Tapi kalau dia rajinnya mendadak, jangan larang saya suuzon. Nah, saya seperti itu ya bapak-bapak ibu-ibu. Artinya apa? Artinya kita lihat, jangan nilai ketika dia hadir pengajian. Kita lihat aja bahwa kita sebagai kaum muslimin, kita hanya menghubungi kepada zahirnya yang nampak saja. Oh, dia pengajian baik. Oh, dia sholat pergi masjid baik. Adapun yang ada dalam hati kita tidak bisa menghakimi. Tetapi kita bisa lihat manakala dia sudah terpilih, bisa atau menyempatkan hadir dalam pengajian atau tidak, sholat berjamaahnya rajin atau tidak. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza dzakirnahum fil ardi aqamus shalah, yaitu orang-orang yang jika kita beri kekuasaan, kita berikan kekuatan, kita
memberikan pengaruh di atas muka bumi ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang aqamus shalah. Di sini maksudnya orang-orang walaupun mereka punya kekuasaan, orang yang semua orang pasti tunduk pada dia. Mestinya orang-orang yang seperti itu aqamus shalah, kata Allah. Dia mendirikan, melaksanakan sholat. Artinya apa? Sholatnya rajin, amalannya ikutin. Tidak amalannya ini hanya domplengan agar pencitraan ke masyarakat bahwa dia soleh. Kalau Bapak Ibu kita tidak membicarakan persen per orang, tapi kita menghakimi atau menilai apa yang banyak terjadi realita di masyarakat kita. Ini menjadi pelajaran baik sekali untuk diri kita. Kedua, wa'atuz zakah. Wa'atuz zakah. Ciri-ciri kedua, orang itu mengeluarkan zakat. Maksudnya apa? Ketika dia dermawan, ketika ucapkan, ada istilah apa Bu? Bagi-bagi makanan. Ada istilah bagi-bagi sembako. Jangan dilihat di situ saja. Lihat manakala dia sudah terpilih, masih tidak sifat dermawannya. Bahkan ukuran dermawan ini dijadikan pula oleh Rasulullah sebagai ukuran kemampuan seseorang dalam berhaji. Kata Rasulullah, al-hajjul mabrur, ditanyakan mal bir atau mabirul hajj, apa yang membuat haji itu baik? Bir, jadi itu dalam bahasa Arab bermakna baik. Apa sih? It'am wa tibul kalam, kata Rasulullah. Ciri-ciri haji mabrur itu adalah jangan remehkan banyak, kata Rasulullah. Memberi makan orang-orang kelaparan dan berkata-kata baik. Kok kayaknya apa sih kayak gini? Coba lihat sekeliling kita yang sudah melaksanakan haji. Alhamdulillah mereka dermawan, mudah-mudahan. Karena apa? Karena manakala diukur dengan amaliyah, diukur dengan ibadah sholat, terlihat dia rajin ke sholatnya, rajin ke masjid, tapi niat atau ukur dengan hartanya. Teman saya pernah berkata, dia masih teman kamu, tapi lihat kalau kamu butuh uang, dia teman kamu atau bukan. Teman tidaknya diukur dengan uang. Kebaikan seseorang juga diukur dengan dermawan atau tidak. Wa'atuz zakah. Sholat ini hubungannya horizontal, vertikal, horizontal. Vertikal dengan Allah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali diri dia dan Allah saja. Tapi wa'atuz zakah bukan hanya muamalah dengan manusia, tapi muamalahnya termasuk muamalah yang paling sulit, itu dengan mengeluarkan uang. Wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Dan dia senantiasa menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada yang kemungkaran. Walillahi 'aqibatul umur, dan sesungguhnya segala perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bahwa seorang pemimpin itu tidak bertele-tele. Dia cukup beriman, beramal soleh dan apalagi adil. Adil itu amalan soleh bukan? Sebetulnya adil juga amalan soleh.
Berarti yang dilihat pertama niatnya. Bagaimana kita bisa tahu niatnya? Tadi dengan cara yang tadi diantaranya mengetahui niat tulus ikhlas dari seseorang caleg atau dari orang yang ingin menjadi anggota dewan atau pemimpin. Salah satunya yang tadi, yang kedua, saya bacakan sebuah hadis dari hadis Abu Sa'id Abdurrahman bin Samurah, seorang sahabat bernama Abu Samurah atau Abdurrahman bin Samurah. Kata Rasulullah SAW, "Ya Abdurrahman, la tas'alil imarah, la tas'alil imarah." Ya Abdurrahman, katanya, jangan engkau meminta jabatan, jangan engkau meminta kekuasaan, jangan engkau minta kepemimpinan. Fa innaka idza a'taitaha 'an mas'alah wukilta ilaiha. Karena jika engkau memintanya atau engkau ketika diberi pemimpin atau kekuasaan atas dasar engkau menginginkannya, ambisi, wukilta ilaiha, maka engkau akan dibebani dengan jabatanmu itu. Artinya apa? Tidak akan ditolak sama Allah. Dijelaskan dalam redaksi hadis setelah ini. Wa in aqaitaha an ghairi mas'alatin mu'inta 'alaiha. Jika engkau diberi amanah pemimpin, tapi sesungguhnya engkau tidak mengharap sama sekali, mu'inta 'alaiha, maka Allah akan senantiasa menolongnya. Ada satu pemimpin kita, dia Wali Songo, kalau tidak salah Surabaya. Ibu siapa? Ada yang tahu? Wali Songo, wali kota apa? Wali Songo mah itu dari fosil hidup ini. Wali kota Surabaya, namanya Ibu, ada yang tahu? Ibu Risma. Beliau pernah diundang di salah satu acara Najwa, kalau tidak salah Najwa. Saya sedikit terharu dengan wawancara beliau, host Najwa. Di akhir wawancara beliau senantiasa menangis. Tangisan beliau diseling, tangisan beliau itu terlontar kata-kata, saya berniat untuk mundur. Wah, kata Najwa, ibu tega meninggalkan saya. Sambil bercucuran air mata. Lantas membahas tentang pilpres. Ibu tahu nggak nama ibu ini termasuk pilihan terbaik kedua setelah Jokowi? Ibu tahu nggak? Tahu aja tidak ibu itu. Oh, saya tidak tahu, tidak tertarik. Oh, ibu nggak tertarik, nggak tertarik. Urus Surabaya aja saya kewalahan, apalagi urus satu negara Indonesia. Itu besar loh Indonesia. Yang membuat saya terkagum-kagum, kata ibu itu, saya tidak mau gara-gara rakyat saya tidak masuk surga. Bukan menyalahkan rakyat, tapi menyalahi amanah yang sudah diserahkan oleh rakyat. Saya tidak mau gara-gara saya melalaikan rakyat saya tidak masuk surga. Bayangkan ada tidak pemimpin seperti itu di zaman sekarang. Ini ibu-ibu.
Keikhlasan nampaknya muncul dari sosok ibu ini. Kenapa? Karena ketika dilihat dari latar belakang beliau, ternyata beliau itu maju menjadi wali kota dipaksa loh. Udahlah saya udah dipaksa gini, ya gimana? Ini jelas hadis yang tadi saya sampaikan bahwa seorang sahabat dinasihati oleh Rasulullah, jangan kau minta kekuasaan, karena jika kau minta kekuasaan, bahasa saya sendiri, engkau akan dibebani tidak akan Allah tolong. Tapi kalau engkau diberi kekuasaan, tapi engkau tidak memintanya atas desakan orang-orang karena dia dianggap mampu memiliki kapabilitas, maka insya Allah akan terus ditolong dalam naungan Allah terus. Kenapa? Sebetulnya kalau orang-orang paham akan amanah yang dibebankan kepada seorang pemimpin, ini masih gimana Ustaz? Jamnya biasanya sampai jam berapa ini Bapak Ibu? Jam 11 malam. Oh, gitu. Berarti udah selesai Bu ya? Udah sekolah salatnya belum ya? Kenapa? Tadi coba kita mengutip tentang belum dikutip, saya yang kutip sekarang bahwa tentang siapa yang berhak menjadi imam dalam sholat. Pertama, aqra'uhum bil Quran. Mereka yang lebih, saya langsung saja tafsirannya, lebih banyak hafalan Al-Qurannya, lebih paham tentang Al-Quran. Yang kedua, a'lamuhum bis sunnah. Kalau semuanya sama itu antara misalkan satu si A sama si B, Al-Qurannya sama-sama dua-duanya hafid, sama-sama tafsirnya hebat, pengapalannya bagus, tetapi di antara keduanya si A ini ternyata lebih tahu tentang sunnah. Kenapa? Karena tata cara sholat seluruhnya diterangkan oleh Rasulullah, itu dalam sunnah Rasulullah SAW. Dalam dua perkara ini saja kita bisa tahu bahwa seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berilmu. Ketika dia berilmu, dia takut kepada Allah. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Sesungguhnya hamba-Ku yang takut kepadaku adalah mereka yang tahu, mereka ulama. Kenapa dia takut ini? Karena dia tahu. Kenapa dia senang melakukan ini? Karena dia tahu ganjarannya. Kenapa dia tidak mau dipilih menjadi pemimpin? Karena dia tahu amanah yang sangat besar. Bahkan seorang sahabat Abu Dzar Al-Ghifari pernah meminta dijadikan pemimpin. Kemudian Rasulullah menepuk pundaknya, wahai Abu Dzar, innaka dhaif. Bayangkan seorang sahabat Abu Dzar dikatakan innaka dhaif, sesungguhnya kamu ini seorang yang lemah. Sahabat dibilang bukan karena Abu Dzar yang lemah sebetulnya. Wa innaha amanah. Apa yang kamu nanti akan tanggung itu amanah, kata Rasulullah. Dibandingkan dengan amanah yang kau akan tanggung kelak, kau tidak ada apa-apanya. Wa innaha yaumul qiyamati khizyun wa nadamah. Sesungguhnya kelak di hari kiamat nanti dia akan menjadi
apa yang kita banggakan, kedudukan, kekuasaan. Kata Rasulullah, kelak di yaumul qiyamah menjadi kehinaan dan penyesalan. Manakala kita tidak bisa atau kita tidak mengamalkan atau memenuhi amalan yang ditanggung dalam pundak-pundak kita. Illa man akhadhaha bihaqqiha, kata Rasulullah, kecuali orang-orang yang mengambil haknya. Wa adda alladhi 'alaihi fiha, dan dia mengamalkan amanah atau merealisasikan amanah yang dia Rasulullah tidak serta-merta bilang pokoknya pemimpin kekuasaan itu jelek, pokoknya udah menyesal, tidak. Kecuali ada pengecualian. Hadis Rasulullah itu bersambung dari satu hadis yang lain itu memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Di awal saya sudah singgung tentang 7 orang yang mendapatkan naungan Allah, di mana kelak tidak ada naungan selain naungan Allah. Di antaranya adalah imamun adil, imam yang adil. Tidak dijelaskan bagaimana imam yang adil, di antara penjelasannya di sini. Manakala dia ditunjuk untuk memimpin atau diberikan kekuasaan, sebetulnya dia menolak karena amanah yang dia tanggung sangatlah berat. Inilah ilmu. Manakala dia tidak memiliki ilmu ini, bisa dipastikan agamanya nol. Sekarang ada orang-orang yang sebetulnya dia dipaksa. Hampir tidak ada, semuanya berambisi. Kita husnuzon memang ada, tapi kata Syekh Utsaimin, kebanyakan orang-orang yang meminta kekuasaan lebih banyak kepada ambisi-ambisi yang duniawi sifatnya. Kenapa Rasulullah menasihati ini tegas kepada Abu Dzar sahabatnya? Ya Abu Dzar, ini araka dha'ifa. Karena memang saya melihat dha'ifa, kamu ini lemah. Kenapa? Oh iya, nggak bisa dari tadi ya. Kita bisa lanjut di majelis yang lain. Insyaallah ini pembahasannya sebetulnya masih lama, tapi memang waktunya tidak memungkinkan lagi, sudah habis. Teh saya juga belum ini. Insyaallah kita lanjut kajiannya di Allah. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada sesi lain? Enggak aja ya seperti ini. Nanti kita sama-sama tutup majelis ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yaitu yang mempunyai sifat seperti Nabi. Yang pertama, tabligh amanah wa sidik tabligh amanah wa, dan tentunya mengamalkan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sebelum kita tutup acara pengajian ini, ada